Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 29. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Devi Karolita selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Basis Data yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan terkait hasil pengerjaan tugas 4 yang berhubungan dengan penerapan trigger dan start prosedur pada studi kasus database sahabat satwa yang telah diberikan pada tugas-tugas sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan tugas, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok 29 ini beranggotakan 5 anggota kelompok, yaitu ada saya, Jonathan Pratama Dinata, kemudian ada rekan-rekan kelompok saya yang bernama Delon Bernadi, Alvin Valerian, Ferry Wahyudi, dan Wandilan Barletnyano. Baik, sesuai dengan tugas 4 yang telah diberikan bahwa perintah pertamanya adalah pembuatan trigger untuk memvalidasi bahwa tanggal kunjungan pada tabel visit itu yang diinputkan oleh user nantinya itu tidak boleh tanggal di masa depan atau tidak boleh lebih dari tanggal saat tag video ini. Jadi trigger tersebut dipicu, maka harus menampilkan pesan error yang jelas jika validasi tanggalnya itu gagal. Jadi diketahui bahwa saya melakukan tag video ini pada tanggal 15 Maret tahun 2025. Jadi di sini kelompok saya telah membuat triggernya bernama before insert visit dengan aktivitasnya adalah before insert atau sebelum memasukkan datanya pada table visit. Jadi trigger ini melakukan validasi terlebih dahulu sebelum memasukkan data tersebut ke table visit. Jadi dalam trigger ini terdapat perintah. Jadi di sini terdapat kondisi jika new visit date time atau tanggal yang nanti akan dimasukkan itu lebih dari current timestamp, maka dia menampilkan signal SQL state atau error. Dengan di sini sesuai perintah tugas yang diberikan, maka harus menampilkan pesan error tersebut. Dengan di sini kami membuat teks dengan error tanggal kunjungan tidak boleh di masa depan. Kemudian pembuatan trigger tersebut selesai dan sudah kami tambahkan triggernya ini pada table visit yang bisa dilihat di sini. Ini adalah table visit dan ini adalah triggernya dengan nama before insert visit tadi. Selanjutnya saya akan melakukan query test trigger tersebut untuk memicu trigger yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini saya akan melakukan perintah SQL insert yaitu pada table visit dengan memasukkan seluruh data pada field di table visitnya itu. Jadi di sini saya menggunakan animal ID 6 dan vet ID 1. Sebelum saya akan menampilkan table visitnya. Bisa lihat di sini bahwa ada animal ID 6 dan 1. Jadi animal dan vet ID-nya itu sudah ada. Sehingga pada query test trigger ini saya menggunakan animal ID dan vet ID yang sama juga. Di sini saya memberikan values-nya adalah visit ID 10 karena di sini sampai 9. Kemudian visit date time-nya di sini adalah saya memberikan tahun 2025 sama dengan saya tag video, namun di sini bedanya saya menginsertnya pada tanggal 15 dan bulan 4, yaitu bulan April. Karena di masa depan. Sekarang saya di bulan Maret tanggal 15. Dengan sini saya memberikan jamnya adalah jam 12 siang. Kemudian visit notes-nya vaksinasi dan animal ID dan vet ID-nya yang sama seperti ini, yaitu 6 dan 1. Selanjutnya saya akan melakukan perintah insert into ini untuk memicu triggernya. Bisa dilihat bahwa di sini dia menampilkan pesan error code dengan teksnya tadi yang sudah saya buat dengan error tanggal kunjungan tidak boleh di masa depan. Jadi trigger ini berhasil digunakan dan dipicu dengan benar.
Baiklah, masuk ke store prosedur. Yang pertama yaitu buatlah store prosedur yang menerima parameter ID animal dan mengembalikan semua riwayat kunjungan hewan tersebut, termasuk tanggal kunjungan, nama dokter hewan yang menangani, dan diagnosa atau di visit note. Jadi langsung saja kita masuk ke SQL-nya. Di sini terdapat drop prosedur if exists get animal visit history yang merupakan query untuk mendrop atau menghapus prosedur tersebut jika ada. Di sini namanya get animal visit history. Lalu di sini terdapat class prosedur yang digunakan untuk membuat prosedur start prosedur tersebut yang kami beri nama dengan get animal visit history yang akan menerima parameter in berupa p underscore animal underscore id sebagai tipe data integer. Jadi parameternya ini akan menerima tipe data integer yang merupakan animal id-nya. Lalu start prosedur tersebut ini akan menampilkan beberapa hal. Yang pertama, visit date time yang diambil dari kolom visit yang diinisialisasikan sebagai V. Jadi visit date time akan yang ada di tabel visit date ini akan ditampilkan. Lalu di sini terdapat concat yang akan menghubungkan menggabungkan ya antara satu kolom dengan kolom lainnya. Di sini yang digabungkan yaitu VT Vet Given Name yang VT ini adalah tabel Vet yang diinisialisasikan sebagai VT. Dan yang kolom yang akan diambil yaitu Vet Given Name. Jika kita lihat di kolom Vet Given Name, Vet Given Name di sini yang akan digabungkan dengan Vet Family Name atau nama keluarganya. Di sini diberikan jarak untuk memberi jarak antara Vet Given Name dan Vet Family Name-nya. Lalu kedua hubungan concat ini akan dibentuk dalam satu kolom yang akan diberi nama kolomnya itu sebagai Vet Name. Dan juga di sini juga akan menampilkan visit notes dari tabel visit yang merupakan diagnosa dari hewan tersebut. Lalu tabel visit ini akan dijoin atau dihubungkan dengan tabel vet pada vet ID pada tabel visit dan juga pada vet ID pada tabel vet, di mana persyaratannya yaitu animal ID di kolom visit harus sama dengan parameter yang dimasukkan pada start prosedur tersebut. Lalu dia akan diurutkan berdasarkan visit date time-nya secara yang paling bawah atau secara yang paling baru lah hitungannya, secara descending. Sepertinya begitu untuk start prosedur yang pertama. Coba kita eksekusi dulu. Oke, dan query-nya sudah berhasil dilakukan. Dan untuk pencobaan start prosedurnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan untuk memanggil store prosedur get animal visit history, di mana store prosedur ini berfungsi untuk menampilkan waktu kunjungan, nama dokter hewan yang melayani kunjungan, dan juga catatan kunjungan berdasarkan animal ID yang telah diinput. Di sini saya telah membuat satu query untuk memanggil store prosedur tersebut berdasarkan animal ID 1. Baik, akan saya jalankan. Dapat dilihat bahwa hasil dari pemanggilan store prosedur tersebut menghasilkan 3 field. Yang pertama yaitu visit date time, kemudian vet name, dan yang ketiga yaitu visit notes. Baik, dari data ini akan saya cocokkan dengan data yang ada pada tabel visit. Dapat dilihat pada tabel visit bahwa animal ID 1 hanya melakukan satu kunjungan saja, yaitu yang ada pada visit ID 1. Di sini terlihat visit date time pada visit ID 1 yaitu pada tanggal 8 bulan 2 jam 10 menit 30 dan detik 15, dan visit notes-nya yaitu adalah pemeriksaan rutin. Dan data-data tersebut cocok dengan data yang dihasilkan dari pemanggilan store prosedur sebelumnya, di mana di sini visit date time atau waktu kunjungannya yaitu pada tanggal 8 bulan 2 jam 10 menit 30 dan detik 15, dan visit notes-nya yaitu adalah pemeriksaan rutin. Berikutnya di sini
jika dilihat bahwa ada Vet ID yang melayani kunjungan tersebut, dan Vet ID 1 lah yang melayani kunjungan Animal ID 1. Baik, maka akan dilihat pada tabel Vet di Vet ID 1, nama dokter hewan tersebut yaitu adalah Budi Santoso. Dan nama Budi Santoso ini sesuai dengan nama vet name yang diberikan dari hasil pemanggilan store prosedur. Baik, penjelasan untuk store prosedur berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan store prosedur untuk bagian nomor 2. Di sini, nomor 2 diminta buatlah sebuah store prosedur yang menerima parameter animal type ID atau jenis hewan dan mengembalikan daftar semua hewan dengan jenis tersebut, yaitu jenis yang kita masukkan. Kemudian, yang dimana nanti akan menampilkan nama hewan dan nama pemiliknya. Jadi langsung saja masuk kita ke bagian pembuatan store prosedur. Baik, di sini adalah sebuah store prosedur yang kami buat untuk jawab pertanyaan nomor 2. Di sini, untuk membuat sebuah prosedur, kita melakukan dengan sintak create prosedur, yang dimana namanya di sini adalah get animal by type, yang menerima sebuah inputan parameter berupa animal type ID, di mana animal type ID ini adalah integer. Nah, di dalam sebuah blok beginnya atau sebuah prosedurnya ini, dia akan menampilkan nama animalnya, yaitu nama animal dari table animal. Kemudian setelah nama animal, dia juga akan menampilkan owner name-nya. Di sini, owner name adalah penggabungan dari owner gift name dan juga owner family name. Karena di dalam table owner, di sini table owner itu namanya terpisah antara nama depan dan nama belakang. Jadi kita perlukan sebuah concat. Di sini concat untuk menggabungkan dua kolom yang terpisah. Nanti dipisahkan dengan sebuah spasi sehingga akan mendapatkan owner name-nya. Nah, setelah itu lakukan join dari table animal, kita joinkan table owner melalui kunci penghubungnya. Kunci penghubungnya di sini pada table animal itu adalah owner ID. Nah, kunci penghubungnya dari table owner ID pada table animal, dan owner ID pada table owner. Kemudian yang dimana where ID-nya adalah inputan parameter yang kita masukkan. Kemudian diurutkan berdasarkan nama animal name-nya. Dan diakhiri dengan N dan delimiter. Mungkin langsung saja kita masuk ke pemanggilan query untuk store prosedur ini. Nah, setelah berhasil kita melakukan sebuah pembuatan store prosedur, kita dapat panggil atau memakai store prosedur ini. Di sini saya ingin mengambil itu animal type-nya dengan ID 3, di mana ID 3 ini adalah burung. Jadi saya akan memanggil nama hewan dan pemilik hewan yang di mana tipenya itu atau jenis hewannya adalah burung. Di sini kalau kita lihat jenis burung itu ada di nomor 3, ID 3, yang mana di sini ada Olivier, kemudian ada Daisy dan Luna. Nah, di mana masing-masing ini Daisy dan Olivier itu sama pemilik hewannya. Kemudian untuk Luna itu berbeda. Di sini owner ID-nya 5, yang Luna ini 6. Lalu kita lihat di table owner, si 5 ini adalah Doni Saputra, kemudian si 6 ini Indah Pertiwi. Jadi otomatis akan ada 3 field yang ditampilkan nanti. Baik, langsung saja kita coba jalankan pemanggilan store prosedur. Baik, berdasarkan prosedur tersebut, di sini benar dia menampilkan 3.
Nah, berdasarkan tipe atau jenis hewannya, yaitu jenis hewan 3. Kita tahu jenis hewan 3 itu adalah burung. Di sini terdapat 3, yaitu nama hewannya Daisy, Luna, dan Olivier. Kemudian untuk owner name-nya, di sini ada Doni Saputra, Indah Pertiwi, dan Doni Saputra lagi. Nah, sesuai dengan tabel owner sebelumnya atau tabel animal yang dimana dia memiliki dua jenis hewan atau 2 hewan. Baik, di sini terlihat store prosedur itu sesuai dengan permintaan perintah atau soal yang telah diberikan. Selanjutnya untuk store prosedur yang ketiga, yang dimana pada tugas diminta untuk membuat store prosedur yang menerima parameter tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian mengembalikan semua data kunjungan yang terjadi dalam rentang tanggal tersebut. Di mana data tersebut harus menampilkan ID visit, tanggal kunjungan, nama hewan, nama pemilik, dan nama dokter. Untuk store prosedur yang telah kami buat, kami menamakan store prosedur ini get visit by date range, yang dimana store prosedur ini akan menerima inputan tanggal awal dan juga inputan tanggal akhir dengan tipe data date. Kemudian pada store prosedur ini akan menampilkan data visit ID dari tabel visit, visited time dari tabel visit, animal name dari tabel animal. Kemudian di sini menggunakan perintah concat untuk menggabungkan 2 kolom antara kolom owner given name dari tabel owner dan kolom owner family name dari tabel owner yang disimpan pada variabel owner name. Kemudian di sini juga menggunakan perintah concat untuk menggabungkan 2 kolom dari tabel pet given name dan juga pet family name dari tabel pet simpan pada variabel pet name. Kemudian dari tabel visit ini dilakukan proses join pada tabel animal berdasarkan animal ID, kemudian proses join pada tabel owner berdasarkan owner ID, dan yang terakhir join ke tabel pet berdasarkan pet ID untuk dapat menampilkan data-data ini secara bersamaan. Kemudian dengan perkondisian where, di mana visit date time itu di antara inputan tanggal awal dan juga tanggal akhir, maka data tersebut akan menampilkan di antara tanggal awal dan juga tanggal akhir. Kemudian diurutkan berdasarkan visit date time, yang dimana secara defaultnya itu akan menampilkan secara ascending atau menampilkan data lama. Dan untuk proses uji coba store prosedur ini kita jalankan dulu apakah sesuai. Di sini prosedur ini berhasil untuk uji coba memanggil store prosedur tersebut dilakukan pada di sini. Untuk memanggil store prosedur tersebut dapat menggunakan perintah call, kemudian nama store prosedur yang telah dibuat. Kemudian memasukkan parameter tanggal awal. Untuk format date dalam SQL itu tahun, kemudian bulan, lalu tanggal. Selanjutnya parameter tanggal akhir 2025 bulan 1 tanggal 31. Kemudian kita jalankan. Bisa dilihat di bawah ini tabel yang ditampilkan terdapat 3 data, yaitu dengan animal name Rocky, Milo, Koko, serta owner name yang telah kita buat tadi menggunakan concat dan juga pet name tersebut. Nama yang ditampilkan itu nama lengkap. Dan jika kita cek pada tabel visit, untuk data yang berada pada rentang 2025 bulan 1 tanggal 1 hingga 2025 bulan 1 tanggal 31 tersebut, di sini menampilkan 3 data. Jika kita cek pada tabel visit,
Apakah sudah sesuai? Pada uji coba tadi kita melakukan eh, pemanggilan prosedur dengan rentang tanggal 1 bulan 1 tahun 2025. Jika kita lihat di sini, data yang memiliki tahun 2025 hanya 3. Dan untuk rentang dari tanggal 1 hingga tanggal 31 juga ada 3. Maka bisa kita simpulkan bahwa start prosedur yang telah kami buat ini sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik, berdasarkan tugas 4, administrasi basis data lanjutan mengenai trigger dan store prosedur, yang dimana di sini trigger yang dibuat telah diuji dan dapat berfungsi dengan baik, sehingga memastikan bahwa tanggal kunjungan saat ini tidak melebihi tanggal kunjungan yang dimasukkan tidak melebihi dari tanggal saat ini, sehingga mencegah inputan yang tidak valid dan memberikan pesan error yang sesuai. Dan untuk 3 prosedur yang telah dibuat juga berhasil diimplementasikan dan dapat berjalan dengan baik. Baik itu pengambilan data terkait kunjungan hewan seperti riwayat kunjungan berdasarkan ID hewan, kemudian mengembalikan atau menampilkan daftar hewan dengan jenis tertentu, serta daftar kunjungan dalam rentang tanggal tertentu, di mana pengujian ini dapat ditampilkan dengan data yang sesuai berdasarkan parameter atau inputan dari store prosedur. Dengan demikian, tugas ini memberikan ilmu untuk meningkatkan integritas data dan efisiensi dalam pengambilan informasi dalam sebuah database. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait tugas 4, yaitu administrasi basis data lanjutan untuk trigger dan store prosedur. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kami ucapkan selama video ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.